Suster, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita ulangan yang kita dengar pada pagi ini dimulai dengan seruan mendalam Shema O Israel. Itulah yang kita kenal sebagai kredonya orang-orang Yahudi. Dengarlah hai Israel, ini bukan sekedar ajakan untuk menggunakan telinga, melainkan untuk membiarkan firman Allah menembus dan membentuk seluruh keberadaan. Hati, jiwa, dan kekuatan kita dipanggil untuk satu arah, mencintai Allah dalam kesatuan totalitas hidup. Dan ini adalah spiritualitas penyatuan, bukan sekedar pemenuhan hukum. Edith Stein lahir dalam keluarga Yahudi yang saleh, dan kita tahu seperti orang Bali, seperti orang Madura, itu sulit sekali untuk menjadi Kristen. Demikian pula orang-orang Yahudi, mereka dibentuk oleh tradisi doa yang sangat mengakar. Saya punya pengalaman tinggal bersama keluarga Yahudi, luar biasa, mereka punya kesalehan. Namun pada masa mudanya, Edith Stein diliputi oleh pencarian rasionalitas, filsafat, khususnya fenomenologi. Semua dia jalani dengan integritas penuh. Tetapi panggilan Shema tidak pernah padam. Dia mendengar meskipun tidak sekaligus mengerti. Dia mendengar dengan akal budi, dengan hati, pengalaman, dan akhirnya dia mendengar suara Kristus dalam hati Santa Teresia dari Avila. Iman, sekali lagi, bukanlah keputusan satu kali, tapi proses mendengar yang terus-menerus. Ketika Edith Stein membaca autobiografi Santa Teresia dari Avila, dia berkata, ini adalah kebenaran. Tetapi perjalanan iman tidak berhenti pada pengakuan. Dari seorang pandai, cerdas, seorang filsuf yang kagum, ia menjadi pencinta salib. Dari seorang Yahudi yang rasionalis, ia menjadi Teresa Benedicta della Croce yang diberkati oleh salib. Dari mendengar, ia kemudian berani memasuki dengan total. Dalam terang Injil hari ini, kita dihadapkan pada murid-murid yang gagal mengusir roh karena kurangnya iman. Yesus menegur mereka, imanmu kecil. Iman, saudara-saudara, bukan hanya soal percaya bahwa Allah kita bisa bertindak, tetapi menyerahkan diri seutuhnya kepadanya, bahkan ketika dunia terasa gelap dan salib tampak tak masuk akal. Edith Stein hidup di zaman kegelapan ketika intelektualitas dibungkam. Tahun 33 dia meraih posisi tertinggi. Dia menjadi profesor filsafat di Freiburg University, salah satu universitas bergengsi dalam dunia filsafat. Dia memegang kursi profesor di departemennya, tapi kemudian dia ditendang karena dia seorang perempuan. Kemanusiaan dihapuskan oleh ideologi kekerasan. Orang membenci orang Yahudi bukan karena mereka jahat, tetapi karena mereka mempunyai ras yang berbeda dengan orang Jerman. Yahudi dikejar kemana-mana, dan 6 juta orang Yahudi itu dibunuh. Itu tragedi kemanusiaan yang sangat mengerikan. Dia bergabung menjadi seorang Katolik, jadi baptis pada usia sangat muda. Kemudian dia menjadi seorang Katolik Karmelites, hidup sebagai petapa, tapi karena ideologi propaganda ideologi Nazi semakin menyebar, demi keamanannya maka oleh Ordo dia dipindahkan ke Belanda. Tanggal 22 Juli tahun 42, gereja Belanda mengeluarkan surat protes kepada Hitler atas apa yang dilakukan oleh Nazi terhadap orang Yahudi. Dibalas oleh Nazi, oleh Hitler dengan kemarahan. Semua orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen, menjadi Katolik, ditangkap semua, termasuk Edith Stein, lalu dibawa ke Auschwitz. Tanggal 9 Agustus 1942,
Edith Stein atau Suster Teresa Benedikta dari salib menemui sang maut itu sendiri. Jadi dia memegang salib sebagai terang. Dia tidak hanya mencintai Allah dengan akal budinya, tapi juga dengan jiwa dan kekuatan, bahkan sampai ke ruang gas Auschwitz. Yesus berkata, jika kamu memiliki iman seperti biji sesami, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari sini ke sana, dan gunung itu akan pindah. Tapi bagi Edith Stein, iman bukan berarti menyuruh salib itu menjauh, justru ia memeluknya. Iman mengubah penderitaan menjadi tempat perjumpaan. Di dalam karmelitanya, di dalam filsafatnya, di dalam penderitaannya sebagai wanita Yahudi yang ditolak, dia menyatukan semua itu dengan Kristus yang tersalib. Gunung yang berpindah bukan selalu berarti kesulitan hilang, tapi hati yang menjadi ringan dalam pelukan kehendak Allah. Nah, para suster, saudara-saudari, mari kita bertanya pada hati kita masing-masing, apa syema yang Allah bisikan dalam hidupmu saat ini? Pada pagi ini kita pejamkan mata dan kita bertanya, apa yang Tuhan mau kita dengarkan pada pagi ini? Di mana Allah sedang memanggilmu untuk mencintainya, bukan hanya dengan pikiran, tapi dengan seluruh keberadaan, termasuk juga luka dan ketakutanmu. Iman seperti apakah yang sedang dibentuk Allah di tengah kelemahan dan ketidakpastian? Mari kita hening sejenak. Kita mencoba mengendalikan pertanyaan-pertanyaan ini dalam hati kita.